Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 12 dari kelas AB GAB1 ingin mempresentasikan tentang konsep strategi kewirausahaan. Dan untuk anggota dari kelompok 12, yang pertama ada saya, Alfian Safir, yang kedua ada Tanzila Salma Maulita, yang ketiga ada Balkis Marani, keempat ada Marsha Adila, kelima ada Robi Irawan, enam ada Ulfa Azizah, tujuh ada Nabila Rizky, dan ke-8 ada Galda Cantika Putri. Bagus. Untuk pembukaan dari konsep strategi kewirausahaan sendiri, yaitu dari definisi sendiri, kewirausahaan ialah suatu kegiatan yang melibatkan proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis baru dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi dan karakteristik kewirausahaan melalui atau meliputi inovasi, kreativitas, resiko, dan orientasi pada peluang. Dan untuk prosesnya sendiri yaitu pertama ada identifikasi peluang bisnis, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada perencanaan bisnis, dan keempat ada implementasi dan pengelolaan bisnis. Dan untuk perannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, yang kedua meningkatkan produktivitas nasional, yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, dan selanjutnya membuka jenis usaha baru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan untuk strateginya yaitu analisa pasar dan pesaing, pengembangan produk dan layanan, pemasaran dan promosi, manajemen keuangan, kerjasama dan kemitraan. Dan untuk etikanya ada analisa pasar dan pesaing, dan kedua pengembangan produk dan layanan, ketiga perencanaan bisnis, dan keempat implementasi dan pengelolaan bisnis. Dan di sini ada juga tujuan dan manfaatnya. Yang pertama adalah mendorong inovasi dan kreativitas, dua menciptakan lapangan kerja, tiga menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk karakteristik, yang pertama ada inovatif, proaktif, dan berorientasi tindakan. Yang ketiga ada kreatif, keempat ada berorientasi pada tujuan, ketangguhan dan kemandirian, adaptabilitas, fleksibel, dan networking yang kuat. About kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang melibatkan proses penciptaan, pengembangan, dan mengelola usaha atau bisnis baru dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Karakteristik kewirausahaan meliputi inovasi, kreativitas, resiko, dan orientasi pada peluang. Oke, selanjutnya terdapat karakteristik dari kewirausahaan itu tersendiri. Yang pertama adalah inovatif, di mana wirausahawan cenderung memiliki jiwa yang inovatif untuk menciptakan ide-ide baru, produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan atau masalah pasar dengan cara yang lebih baik atau berbeda. Yang kedua, adanya proaktif dan berorientasi pada tindakan. Nah, wirausahawan di sini cenderung bertindak proaktif, di mana dia sering mengambil inisiatif dan juga melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan visi dan misinya. Yang ketiga, adanya kreatif, di mana ini merupakan kemampuan untuk berpikir kreatif dan berimajinasi untuk menciptakan solusi baru dan unik. Nah, ini adalah salah satu karakteristik kunci dari seorang wirausahawan. Yang keempat, adanya berorientasi pada tujuan. Nah, fokus pada tujuan jangka panjang dan pendek yang ingin dicapai untuk mengarahkan aktivitas dan keputusan kewirausahawan merupakan salah satu karakteristik dari wirausahawan itu tersendiri. Selanjutnya ada ketangguhan dan juga kemandirian, di mana wirausahawan memiliki ketangguhan mental dan fisik, serta kemandirian dalam mengatasi tantangan, resiko, dan kegagalan yang mungkin terjadi dalam membangun bisnis. Yang selanjutnya adanya adaptabilitas, di mana wirausahawan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, atau pasar yang dapat mempengaruhi bisnis yang sedang dijalankan oleh wirausahawan itu tersendiri. Selanjutnya, ada fleksibel, di mana wirausahawan harus bersedia untuk merancang kembali strategi dan juga rencana saat memperoleh informasi baru atau menghadapi suatu perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi bisnis yang sedang dijalankannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah wirausahawan harus memiliki networking yang kuat, di mana ini diperlukan agar mampu membangun dan juga memelihara jaringan hubungan yang baik dengan orang lain di industri atau sektor terkait. Contohnya seperti investor, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis potensial di bisnis yang sedang dijalankan oleh wirausahawan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya itu ada peran usaha dalam perekonomian. Terdapat 6 poin. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial. Wirausahawan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menciptakan peluang usaha atau lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan produktivitas nasional. Wirausahawan dapat meningkatkan produktivitas nasional dengan menciptakan inovasi dan ide baru. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Yang keempat, itu ada membuka jenis usaha baru. Wirausahawan dapat membuka jenis usaha baru yang dapat memperkaya ragam usaha di Indonesia. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Wirausahawan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Dan yang terakhir itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya itu mendorong inovasi dan kreativitas. Kewirausahaan melibatkan penerapan inovasi dan kreativitas dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Dengan adanya kewirausahaan, masyarakat akan terus mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan solusi yang lebih efektif untuk berbagai tantangan yang dihadapi. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Kewirausahaan yang dinamis dapat memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengembangkan produk baru dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kewirausahaan, akan terciptanya lebih banyak usaha baru yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, kewirausahaan juga dapat meningkatkan permintaan dan persaingan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya terkait dari proses strategi kewirausahaan itu melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi peluang bisnis. Di tahap ini melibatkan beberapa pencarian dan identifikasi peluang bisnis yang dapat diambil yang muncul dari berbagai sumber seperti perubahan tren pasar, kebutuhan konsumen, dan inovasi teknologi baru. Yang selanjutnya terkait dengan penilaian risiko, di mana setelah peluang bisnis diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko, di mana risiko dapat berasal dari berbagai faktor seperti persaingan pasar, perubahan regulasi, ataupun risiko finansial. Penilaian risiko juga harus dilakukan secara cermat untuk menghindari kerugian. Yang selanjutnya, perencanaan bisnis, di mana tahap ini melibatkan pembuatan rencana bisnis yang terperinci. Rencana bisnis juga harus mencakup terkait dengan deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, dan manajemen operasional. Tujuan dari perencanaan bisnis sendiri itu untuk membantu memastikan bahwa bisnis yang sedang dijalankan itu bisa berjalan dengan lancar dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang terakhir adalah poin implementasi dan pengelolaan bisnis. Tahap terakhir ini bisa dilakukan untuk mengelola bisnis dengan baik dan memastikan bahwa tujuan bisnis itu telah tercapai dan bisa meminimalkan risiko bisnis yang sedang dijalankan. Sekian mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi kewirausahaan, di mana ada pertama analisis pasar dan pesaing, yaitu menganalisis pasar dan pesaing untuk memahami tren, kebutuhan konsumen, dan juga peluang bisnis yang ada. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan, yaitu mengembangkan produk atau layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, itu pemasaran dan promosi, di mana ini merancang strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk menjangkau target pasar yang luas. Lalu juga ada manajemen keuangan,
yaitu mengelola keuangan bisnis dengan baik, termasuk perencanaan anggaran, pengaturan cash flow, dan pengelolaan risiko keuangan. Yang terakhir ada kerjasama dan kemitraan, di mana di sini itu membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain, seperti pemasok, distributor, atau mitra strategis untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir ada etika. Poin pertama ada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau biasa kita kenal dengan corporate social responsibility, suatu konsep bahwa organisasi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Poin kedua ada prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip bisnis ini diyakini memberikan reputasi atau citra baik pada perusahaan, mengurangi risiko hukum dan finansial, menjaga lingkungan hidup, meningkatkan produktivitas karyawan, serta menjadikan konsumen lebih percaya dan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.